Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat Paskah. Dan sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan, saya rindu menayangkan sekali lagi video yang minggu lalu sudah kita lihat bersama-sama, khususnya bagi saudara-saudara yang hari Minggu lalu sempat hadir dalam ibadah ini. Karena ini penting saudaraku, sehubungan dengan khotbah pagi hari ini. Silahkan tolong video ditayangkan.
Mari kita lihat Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima kita simak Alkitab kita masing-masing. Ayat yang ke-15, begini punya firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan, saudara, di momen Paskah saat ini, di mana kita sudah melihat tayangan video dan juga tentu di dalam Alkitab, di mana Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Dia rela mencurahkan darahnya. Alkitab katakan agar saudara dan saya tidak binasa, agar saudara dan saya tidak mengalami kematian, agar saudara dan saya tidak disalib, agar saudara dan saya tidak di bawah kutuk. Tetapi saudaraku, ada satu hal yang Tuhan inginkan. Setelah kita dilepaskan dari maut, setelah dosa-dosa kita diampuni, firman Tuhan tadi mengatakan hendaknya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Sudah saya kasih tanda merah. Inilah harapan Tuhan setelah kita ditebus, saudaraku. Inilah keinginan Tuhan setelah saudara dan saya diselamatkan. Tuhan mau agar kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi firman Tuhan katakan untuk Dia, untuk memuliakan Dia, untuk mengagungkan Dia. Inilah kerinduan Tuhan setelah saudara dan saya dilepaskan dari maut. Bahkan kalau kita melihat di dalam 1 Petrus juga hal yang sama. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, lewat pengorbanan Yesus kita telah mati terhadap dosa. Agar apa, saudaraku? Kita hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya berharap, saudaraku, saya berharap di momen Paskah ini ada perubahan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Di momen Paskah ini tentu firman Tuhan menginginkan ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Lewat ayat tadi di sana dikatakan agar kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, dan yang kedua, biarlah kita hidup untuk kebenaran. Ini kerinduan dan harapan Tuhan sampai Dia rela menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Jadi tujuan Yesus mati agar kita hidup. Tujuan Yesus mati agar kita tidak alami kematian. Tetapi satu hal tadi dikatakan, setelah kita ditebus, firman Tuhan menginginkan agar kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tidak hidup lagi di bawah dosa, tetapi kita mau hidup di dalam kebenaran. Ini harapan Tuhan. Atau mungkin saudara berkata, Om, mulai saat ini saya ingin hidup untuk Yesus, Om. Bagus. Mungkin setelah saudara melihat video atau mendengarkan firman Tuhan ini, saudara berkata dalam hati, Om, mulai saat ini aku mau hidup untuk Yesus, Om. Bagus. Mulai saat ini, Om, aku mau berubah, Om. Bagus. Mungkin bagi saudara yang masih mabuk, Om, mulai saat ini aku akan berhenti mabuk, Om. Bagus. Atau mungkin di antara saudara yang masih suka judi ngomong, Om, di momen Paskah ini aku mau berhenti berjudi, Om. Bagus, saudaraku.
Atau biasa di antara saudara yang masih ada suka dugem, om mulai saat ini aku mau berhenti dugem om. Itu bagus saudaraku. Tapi setelah itu mungkin saudara bertanya, lalu bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku buat agar aku berhenti hidup di dalam dosa? Apa yang harus aku buat? Apa yang harus aku lakukan agar aku menghargai pengorbanan Yesus di atas bukti? Saudaraku, pada saat ini saya memberikan 2 kunci. Kunci agar hidup kita tidak untuk diri kita sendiri. 2 kunci agar kita menghormati, menghargai pengorbanan Yesus. Sehingga kita tidak hidup untuk hawa nafsu. Sehingga kita tidak hidup untuk dosa. Tetapi memuliakan Tuhan. Yang pertama, kunci yang pertama. Dari akan pengorbanan Yesus. Ini. Menyadari akan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Makanya saudaraku, di momen Paskah ini tadi sengaja saya tayangkan film saudaraku. Bagaimana penderitaan Yesus. Bagaimana penderitaan Yesus ketika dia disalib. Kalau saudara renungkan baik-baik saudaraku. Bagaimana penderitaan Yesus. Yang begitu mengerikan. Kalau kita masih bermain-main dengan dosa. Karena apa? Dia rela mengalami penderitaan itu karena dosa saudara dan saya. Amin saudara. Jadi kalau kita sudah melihat film seperti itu. Atau mungkin saudara berkata, om itu sudah dilebih-lebihkan. Tidak saudaraku. Bahkan kalau saudara lihat di YouTube. Ada satu film yang lebih ngeri daripada itu. Jadi penderitaan Yesus itu nyata. Penderitaan Yesus itu real saudaraku. Itulah sebabnya perlu ditayangkan bila perlu. Sebetulnya tidak hanya momen Paskah. Mungkin lebih daripada itu. Kita bisa melihat agar apa? Kita tidak lupa akan penderitaan Yesus. Kita tidak lupa akan pengorbanan Yesus. Kita tidak lupa akan kasih Yesus. Sehingga ada kalanya kita perlu ditayangkan hal seperti itu. Karena memang sering kita ini orangnya pelupa. Ayo. Kalau kita terus ingat bagaimana penderitaan Yesus saudaraku. Terus ingat bagaimana kasih Yesus. Terus ingat bagaimana pengorbanan Yesus. Saya yakin dan percaya. Kita tidak akan bermain-main lagi dengan dosa. Saya yakin dan percaya kalau saudara ingat bagaimana penderitaan Yesus. Karena setiap saya melihat tayangan itu saudaraku. Saya selalu tersentuh bagaimana sebetulnya sayalah yang harus mengalami penderitaan seperti yang Yesus alami. Sebetulnya sayalah yang harus dicambuk. Sebetulnya sayalah yang harus diludahi. Sebetulnya sayalah harus dicambuk saudaraku. Cambuk itu saudaraku yang tadi diperlihatkan. Itu ujungnya ada seperti mata kail saudaraku. Jadi ketika cambuk itu menancap ke tubuh Yesus. Lalu ditarik saudaraku. Itu daging terkelupas saudaraku. Terikut dengan mata kail itu. Saudara bisa bayangkan. Nah itulah sebabnya ini perlu saya tayangkan sekali lagi agar apa? Kita tidak lupa akan kebaikan Yesus. Kita tidak lupa akan penderitaan Yesus atau pengorbanan Yesus. Sehingga ketika kita tidak lupa saudaraku, maka hidup ini akan memuliakan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita terus ingat akan kasih-Nya. Kalau kita terus ingat akan pengorbanannya. Maka kita akan hidup dengan hati-hati. Setiap minggu saudara akan ingat. Sudah 6 hari Tuhan sudah jaga saya. 6 hari Tuhan sudah pelihara saya. Dia rela menderita. Saya ingin hari Minggu. Orang kalau sudah lupa akan kebaikan Yesus. Orang kalau sudah lupa akan pengorbanan Yesus. Dia sudah tidak akan tersentuh harinya. Walaupun itu hari Minggu saudara. Dia anggap hari Minggu itu hari biasa. Kenapa? Sudah lupa akan kebaikan Yesus. Sudah lupa akan pengorbanan Yesus. Saya tekankan. Kalau saudara ingat akan kasih Yesus.
Ingat akan pengorbanan Yesus. Saya yakin dan percaya setiap minggu saudara akan hadir seperti saat ini. Karena apa? Dengan apa kita bisa membalas kasih Tuhan? Dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan? Selain kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau saya ingat akan penderitaan Yesus seperti film tadi, saudaraku, saya benar-benar tersentuh. Dan tapi saya mau kita bukan hanya tersentuh saja. Ya, setelah saudara dengar atau melihat film ini, lalu saudara tersentuh. Tetapi bukan hanya, jangan hanya sekedar tersentuh. Tetapi setelah kita mendengar firman atau melihat tayangan tadi, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ini harapan Tuhan. Ada perubahan, saudaraku. Karena apa? Saya melihat banyak orang Kristen datang ke gereja itu hanya tergerak. Waktu dengar khotbah tentang kasih, dia tergerak. Aku mau melakukan kasih, tetapi tidak pernah bergerak. Ketika di gereja dengar khotbah, hendaklah kamu menolong, langsung tergerak. Aku ingin menolong, tetapi tidak pernah bergerak untuk menolong. Ketika dengar khotbah, hendaklah kamu saling mengampuni. Wah, tergerak. Aku ingin mengampuni dia. Tetapi cuma sampai tergerak. Tetapi tidak ada rasa atau bergerak untuk mengampuni. Ini banyak di hari-hari ini. Itulah sebabnya saya rindu. Di momen Paskah ini. Ada perubahan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Ada perubahan. Tidak hanya setiap Paskah hadir, setiap Paskah hadir, setiap Paskah hadir. Tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tentu perubahan ke arah yang positif. Perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Seharusnya ayat ini sering kita baca, saudara. Karena kalau kita terus membaca ayat ini, maka kita akan ingat bagaimana proses penyaliban Yesus. Sekali lagi, proses penyaliban Yesus itu real. Proses penyaliban Yesus itu nyata, saudaraku. Bukan direkayasa, bahkan seperti tadi katakan, bahkan ada yang lebih daripada itu. Bahkan ada teolog, saudaraku, yang mengatakan Yesus disalib, orang kalau disalib, saudaraku, itu bukan hanya sekedar menderita disalib. Tetapi ada beberapa teolog yang mengatakan dia dipermalukan, yaitu ditelanjangi. Saudaraku, jadi saudara jangan berpikir, ini didramatisir, ini film ini. Tidak, saudara baca baik-baik ini di dalam Alkitab. Yesus rela menderita untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya di momen Paskah ini, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa. Kasih Yesus begitu luar biasa. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Jadi sekali lagi saya rindu di momen Paskah ini, kita memperingati Paskah ini, iman kita perlu bertumbuh. Rohani kita perlu bertumbuh. Kasih kita perlu bertumbuh. Jadi ada perubahan. Bukan hanya sekedar kita menghadiri ibadah Paskah lalu habis. Tidak ada sesuatu yang dapat kita
kita bawa pulang yang bisa merubah kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang dapat membawa hidup kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Ayo. Maukah saudara berkata, maukah saudara berjanji di momen Paskah ini kita berkata, Tuhan, aku mau memperbaharui komitmen hidup saya. Maukah saudara berjanji di hadapan Tuhan? Di momen Paskah ini kita berkata, Tuhan, aku mau memperbaharui komitmen saya. Aku menyadari akan pengorbananmu yang begitu luar biasa. Aku menyadari Tuhan bagaimana engkau menderita untuk aku. Dan aku mau menjadi berkat. Maukah saudara berani berkata begitu? Halo? Ayo. Di momen Paskah ini kita mengambil keputusan, Tuhan, aku mau melayani engkau. Amin, saudara. Melayani tidak harus jadi pemimpin pujian. Mungkin saudara berkata, Om, saya tidak bisa pimpin pujian, Om. Saya tidak bisa jadi singer, Om. Saya tidak bisa main musik, Om. Mungkin saudara berkata begitu. Tidak masalah, saudara lagi. Mungkin saudara tidak bisa menyanyi, tidak masalah. Ada bidang lain yang dapat kita buat untuk membalas kasih Tuhan. Kalau saudara tidak bisa pimpin pujian, tidak bisa main musik, tidak bisa singer, saudaraku, ada bidang lain yang dapat kita buat untuk membalas kasih Tuhan. Paling tidak saudara bisa berdoa. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Paling tidak saudara bisa membawa teman-teman datang ke gereja. Paling tidak saudara dengan HP-mu saudara bisa mengirim WA yang kata-katanya membangun, yang kata-katanya menguatkan. Itu juga salah satu bentuk untuk membalas kasih Tuhan, untuk membalas kebaikan Tuhan. Ini bisa kita lakukan, saudaraku. Jadi mari kita mengambil keputusan. Menyadari pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa. Kita mau hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Jadi sekali lagi ini kita rindu, firman Tuhan merindukan. Di momen Paskah ini ada perubahan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi perubahan ke arah positif, perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Itu cara yang pertama, yaitu menyadari akan pengorbanan Yesus. Yang kedua, saudaraku, menyadari hidup kita sudah ditebus dan dibayar lunas. Ini kita harus sadar. Itulah puji-pujian tadi luar biasa. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kita ini sudah ditebus dengan dibayar lunas. Artinya apa? Sekarang kita ini bukan milik kita lagi. Siapa yang setuju angkat tangan? Sekarang kita bukan milik kita lagi, saudaraku. Itulah sebabnya kalau masih ada saudara pikirlah, itu ya urusan gue, itu ya mata saya, tangan saya, kaki saya, itu urusan saya. Dia lupa kalau dia sudah ditebus oleh darah Yesus. Dia lupa bahwa dirinya sudah bukan miliknya dia lagi, saudaraku. Nah, kesadaran ini perlu kita miliki. Bahwa kita ini bukan milik kita, tetapi kita ini sudah milik Yesus. Karena apa? Lewat pengorbanannya, kita sudah ditebus dan dibayar dengan lunas. Efesus pasal 1, ayat yang ke-7. Kita lihat, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh darahnya kita menerima penebusan. Jadi saudaraku, kita, saudara dan saya ini sekali lagi, itu bukan milik kita lagi. Nah, penebusan, saudaraku, itu terjemahan dari bahasa Yunani itu yaitu apolutrosis.
penebusan. Itu dari kata Yunani yaitu apolutrosis. Dan istilah ini sering dipergunakan di pasar. Itu pada waktu itu. Yaitu saudaraku, di pasar itu ada blok-blok. Atau bangsal-bangsal. Oh, blok ini orang jual sayur. Blok ini orang jual buah. Blok ini orang jual ayam atau ikan. Tetapi ada satu blok saudaraku, yaitu orang menjual budak. Wow. Jadi ada satu blok, yaitu orang itu atau blok itu hanya khusus untuk menjual budak. Jadi kalau seandainya orang mau cari budak saudaraku, dia langsung ke situ. Langsung dibeli. Tetapi bahasanya bukan dibeli, tetapi ditebus. Budak itu siapa? Manusia saudaraku. Manusia yang tidak punya hak. Jadi bukan ayam saudaraku, tetapi manusia. Dan firman Tuhan katakan, dulu kita ini budak. Jangan tersinggung. Dulu kita ini budak saudara. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Terjemahan lain dikatakan budak dosa. Dengan kata lain, ketika kita terus hidup di dalam dosa tanpa kita sadari, kita ini masih menjadi budaknya dosa. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh cinta Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, kita dibeli. Dan siapa itu bosnya dosa? Tentu kita tahu, yaitu iblis. Dulu kita ini di bawahnya iblis saudaraku. Ketika kita terus hidup di dalam dosa, kita ini diperbudak oleh iblis. Hidup kita dikendalikan oleh iblis. Sehingga saudaraku kita tidak pernah melakukan hal-hal yang baik. Apa yang kita buat, apa yang kita ucapkan selalu membuahkan dosa. Tetapi lewat pengorbanan Yesus, haleluya. Lewat pengorbanan Yesus. Yesus menebus saudara dan saya. Dan saya mau tanya, setelah kita ditebus, kita milik siapa? Milik bos, masih milik bos lama atau sudah milik bos yang baru? Tentu milik bos yang baru, yaitu kita ini sudah menjadi milik Yesus. Tetapi sering saudaraku, kita tidak menyadari akan hal ini. Mungkin saudara bertanya, orang kalau sudah atau masih diperbudak oleh dosa saudaraku, orang itu tidak bisa terlepas dari kebiasaan. Contohnya saja, ini contoh saja. Orang yang biasa mabuk, dia tahu itu tidak baik saudara. Dia tahu pemabuk itu tidak baik. Tetapi kenapa dia terus melakukannya? Karena apa? Dia sementara diperbudak. Dan inilah sifat dosa, yaitu memperbudak. Itulah sebabnya kita harus menyadari, aku sudah ditebus. Aku sudah ditebus. Aku sudah tidak lagi menjadi budak. Orang kalau masih menjadi budak saudaraku. Budak berbeda dengan pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga kerja dapat gaji. Tapi kalau budak tidak ada gaji saudaraku. Budak tidak ada gaji. Hanya kerjanya, pekerjaannya hanya suruh kerja terus saja saudaraku. Tidak ada gaji. Jadi satu hal yang perlu kita ketahui. Dosa itu punya sifat memperbudak. Kalau saudara sudah terikat dengan kebiasaan dosa, saudara akan sulit terlepas dari kebiasaan itu. Contohnya tadi, teman-temanmu yang biasa mabuk coba berhenti. Susah. Jangankan mabuk, yang merokok saja. Yang merokok, suruh berhenti merokok, susah saudaraku. Ada saja alasan cari di tempat-tempat yang, kenapa? Diperbudak. Apalagi narkoba lebih parah lagi.
lebih sulit lagi. Nah, itulah sebabnya kita harus punya kesadaran akan hal ini. Kalau saudara tidak punya kesadaran, aku sebetulnya sudah ditebus oleh darah Yesus. Sebetulnya cukup kita bisa terlepas. Tetapi kita, seperti tadi saya katakan, setiap Paskah kita menghadiri, tetapi tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Ayo izinkan di momen Paskah ini. Tuhan, aku mau mengambil keputusan akan berubah. Ini titik balik, aku akan menjadi orang yang lebih baik. Amin saudara, amin. Ayo saudaraku, jangan tiap tahun terus ikut Paskah, tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ingat, Yesus rela mati itu untuk menebus saudara. Jangan sampai sudah ditebus, keluar lagi. Mau diperbudak lagi oleh dosa. Ingat sekali lagi, dosa memiliki sifat saudaraku, yaitu memperbudak. Jangan mau diperbudak saudaraku. Jangan mau. Kalau saudara tanya sama orang yang selalu bikin dosa. Coba saudara tanya. Dia sebetulnya sudah bosan. Saya pernah tanya saudaraku. Kebetulan beberapa minggu yang lalu. Bukan beberapa minggu ya. 2 minggu lalu kalau tidak salah. Ketika saya main bulu tangkis. Ada orang dia tidak main bulu tangkis. Tapi yang dibawa bukan air mineral. Tapi yang dibawa minuman keras. Saya kenal, saya ngobrol-ngobrol dengan dia. Wah, susah Pak Pendeta. Padahal saya pernah menasihati dia beberapa waktu yang lalu. Ketemu lagi di lapangan bulu tangkis. Bukan bawa air mineral, tetapi bawa minuman keras saudaraku. Susah Pak Pendeta. Sebetulnya saya mau Pak Pendeta. Saya ingin berhenti dari kebiasaan ini. Tetapi susah Pak Pendeta. Bahkan ada seorang bapak pernah ngomong sama saya, Om. Sebetulnya saya juga ingin berhenti Om. Dari kebiasaan buruk ini. Saya malu dengan istri saya Om. Saya malu dengan anak-anak saya Om. Sebetulnya Om. Pasti anak-anak saya terpukul dengan kebiasaan saya ini. Pasti istri saya malu melihat kebiasaan saya ini Om. Tetapi saya tidak mampu Om. Ini saudaraku. Jadi dosa punya sifat mengikat. Dosa punya sifat mengikat. Memperbudak saudaraku. Nah, untuk itu izinkan di momen Paskah ini. Di momen Paskah ini izinkan. Yesus, ini komitmenku. Engkau sudah mati untuk aku. Kenapa saudara dan saya ditebus bukan dengan barang yang fana. Seperti pujian, seperti firman Tuhan, seperti doa dari Pak Marlon tadi. Kita ditebus dengan darah yang mahal saudaraku. Ayo. Saudara bisa setiap minggu atau setiap bulan sekali melihat tayangan itu di YouTube saudaraku. Agar apa? Kita terus diingatkan bagaimana kasih Yesus. Kita terus diingatkan bagaimana pengorbanan Yesus. Sehingga apa yang terjadi saudaraku? Ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ada perubahan sedikit demi sedikit berubah. Sedikit demi sedikit berubah. Sehingga saudaraku, tekad kita Tuhan, aku tidak mau lagi diperbudak oleh dosa. Aku tidak mau lagi. Aku ingin melayani Engkau. Aku ingin menjadi berkat. Sesuai dengan talenta, karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Ayo saya rindu. Di momen Paskah ini, silakan pemain musik. Saya rindu. Di momen Paskah ini, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ada perubahan. Ayo. Saudara sendiri yang tahu apa yang masih kurang di dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya sekali lagi. Ketika saudara ingat terus akan pengorbanan Yesus. Ingat terus akan penderitaan Yesus. Dan tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tetapi kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Saya yakin dan percaya. Kita akan hidup dengan lebih hati-hati lagi. Kita akan hidup dengan lebih hati-hati lagi.
Ketika kita mau mengingat akan pengorbanan Yesus, mengingat akan kasih Yesus, mengingat bahwa Yesus rela mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita nyanyikan satu pujian, bukan dengan barang yang fana. Kita nyanyikan pujian ini. Tentu kita sudah hafal lagu ini ya. Kita nyanyikan pujian ini. Ayo, sadarilah bahwa saudara bukan milik saudara lagi. Saya bukan milik saya lagi. Tetapi saya sudah ada yang menebus. Siapa yang menebus? Yaitu Yesus. Artinya apa? Kita ini sudah milik Yesus. Untuk itu apa yang menjadi kerinduan Yesus? Berhenti berbuat dosa. Hidup di dalam kebenaran. Menghargai pengorbanan Yesus. Haleluya.